100 meter, kebayang ya, untuk kemudian Anda bisa mendapatkan bayangan kira-kira sepanjang apa. Ya, kita juga akan lihat bagaimana kondisi terkini di salah satu TPS yang kabarnya terbesar begitu ya. Rame begitu di sana, sudah ada rekan Wiki yang sudah bersiap di sana. Wiki, bagaimana kondisi terkini di sana tuh? Sudah siap-siap begitu. Sepertinya rame banget di sana. Wah, itu sudah ini ya, tersenyum lebar nih tampaknya nih, sudah menggunakan outfit terbaiknya untuk menuju TPS. Silahkan Wiki dengan laporan Anda. Baik, kita masih berusaha terhubung dengan Wiki nih. Kalau kita lihat ya sudah Ya, Reza, ramai. Ocha dan juga pemirsa masih di dahsyatnya Pilkada 2024 dan saya Ki Adrian kali ini sedang berada di salah satu TPS yang memiliki keunikan yang luar biasa ya. Sebelum saya kasih tahu keunikannya apa, saya sedang berada di TPS Pegangsaan 2 yang berada di area Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, sekarang saya akan kasih tahu kepada Anda kenapa kemudian TPS ini memiliki keunikan yang luar biasa. Dikatakan TPS ini memiliki panjang 200 meter, kebayang ya, untuk kemudian Anda bisa mendapatkan bayangan kira-kira sepanjang apa. Saya saat ini sedang berada di area tengah dari jajaran TPS yang ada di Pegangsaan 2. Kalau Anda lihat ke sebelah kanan, nah ini untuk kemudian menggambarkan kira-kira sepanjang apa begitu ya TPS yang berada di area Pegangsaan 2 di area Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Ada sampai dengan 66 TPS, nomor 66 maksud saya. Kemudian kalau kita bergeser ke sebelah kiri ini juga untuk kemudian memberikan Anda gambaran kira-kira sepanjang apa di area kiri dari TPS Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Cukup panjang. Kenapa ini kemudian dikatakan panjang? Karena TPS Pegangsaan 2 di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini adalah gabungan dari sekitar 9 TPS yang akan mengakomodir sekitar 5.400 warga yang akan menyalurkan hak suaranya di Pilkada serentak 2024. Hal unik lain terkait dengan TPS yang satu ini adalah jika kemudian bicara mengenai TPS, aktivitas pencoblosan begitu ya, ini identik dengan warga yang mengantri lama, menunggu, bosan dan lain sebagainya, tapi jangan sedih ya untuk Anda warga yang mencoblos di area sini, disediakan area tunggu yang dibalut dengan nuansa wisata kuliner nih. Saya sedang berada di area tempat tunggu yang nampaknya ini seperti tempat jajan ya yang tentu saja bisa didatangi untuk warga bisa menunggu giliran mereka untuk mencoblos begitu dengan menikmati sajian wisata kuliner yang berada di sini. Kalau kita lihat dari menu-menunya nih, kalau Anda lihat nih, ada soto Betawi, kemudian juga ada otak-otak, ada lumpia Semarang, jus, siomay dan lain sebagainya. Jadi datang ke sini perut kenyang, kemudian juga hak suara juga tersalurkan ya. Nah, untuk tahu kira-kira seperti apa pendapat dari warga yang sudah menyalurkan hak suara mereka dalam Pilkada serentak 2024, saya akan berbincang dengan Pak Asnawi dan juga Ibu Melina. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi. Semangat sekali dari suaranya. Ini kalau saya lihat dari jari kelingkingnya sudah berwarna ungu ya. Boleh ditunjukkan kepada pemirsa RCTI. Baik, ini artinya Pak Asnawi dan juga Ibu Melina sudah menyalurkan hak suaranya di Pilkada DKI 2024, betul ya? Oke, kenapa datang pagi-pagi? Sebenarnya berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, karena memang ada antrian yang panjang, karena seperti yang tadi Bapak bilang adalah termasuk salah satu TPS yang terpanjang juga dan ada 5.400 warga kalau nggak salah, dan tidak ada perbedaan antara warga Pilpres dengan Pilkada juga, jadi kita memilih untuk pagi. Oke, kenapa? Supaya Karena mungkin nanti siangnya kita masih bisa melakukan aktivitas lainnya. oke, nggak jajan dulu di area. Ya abis ini jajan-jajan. Oke, ini kan adalah area tunggu bagi warga sendiri yang mungkin menunggu antrian dan sebagainya, sambil nunggu mereka bisa makan-makan di sini. Tapi karena tadi masih lancar, datangnya pagi-pagi, ini nggak sempat ngantri di sini ya? Tidak perlu ngantri. Nggak perlu ngantri, karena datangnya pagi-pagi. Tapi ini untuk warga yang datang ke sini, ya agak siangan ngantri, kalau memang mereka bosen gitu ya, bisa menikmati kuliner gitu ya. Oke, Betul. bicara mengenai Pilkada DKI Jakarta, tentu saja kita akan memilih pemimpin baru untuk Jakarta begitu ya. Kalau dari sudut pandang Pak Asnawi deh, sebetulnya permasalahan Jakarta yang harus segera diselesaikan oleh gubernur terpilih nanti, kira-kira apa aja masalah yang harus diselesaikan? Menurut pendapat saya pribadi ya, mungkin kita semua sudah sama-sama tahu bahwa Jakarta tuh problem utamanya adalah banjir dan macet gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa memang kita bisa menanggulangi
banjir, terutama di Jakarta, Kelapa Gading kan sering beberapa kali banjir yang besar dan juga kemacetan ya. Mudah-mudahan sarana transportasi sudah beres dan kita bisa menikmati Jakarta yang sesuai dengan kita impikan. Ya, gitu sih, Pengennya Bang. kita jalan-jalan nggak cuma Jalan-jalan. akhir pekan aja yang kita Betul. kemudian menikmati lalu lintas yang lancar, tapi di weekdays juga ya, karena di hari biasa juga cukup macet. Bukan cukup macet, tapi macet banget. Kalau dari sudut pandang Ibu Melina sendiri sebagai ibu rumah tangga, harapannya kepada pemimpin Jakarta nanti apa? Kalau saya sih cuma nambahin selain banjir, macet, tapi kualitas udara juga perlu diperhatikan. itu Maksudnya dia. polusi, karena kita ibu-ibu punya anak, kita juga pengen anak kita tinggal di kota yang nyaman. Istilahnya Jakarta itu bukan sekedar maju, tapi juga harus nyaman untuk ditinggalin. Jadi menjadikan Jakarta lebih hijau, lebih bersih, kotanya lebih livable, gitu, lebih Oke. nyaman buat ditinggalin. Mudah-mudahan berbagai macam harapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asnawi dan juga Ibu Melina dapat terrealisasi nanti ya oleh pemimpin baru dari Jakarta sendiri. Terima kasih. Kalau mau jalan-jalan, makan sarapan, silakan dilanjutkan. Nanti saya nyusul ya. Oke, begitu. Baik, thank you Ibu dan juga Bapak. Dan tentu saja untuk pemirsa, Anda tetap di dahsyatnya Pilkada 2024. Nanti kami tentu saja akan terus mengupdate keseruan apa, aktivitas apa yang kemudian ada di area ini ya. Dan untuk sementara kita akan kembali dulu ke Reza dan juga Ocha. Silakan teman-teman. Nah itu dia tadi, kalau ditanya warga Kelapa Gading curhatannya apa pasti banjir. Banjir dan macet ya. Ya kita harapkan dengan adanya pemimpin baru Jakarta nanti permasalahan tadi bisa teratasi begitu ya. Terima kasih Wiki yang nanti juga masih akan menemani. Saya juga penasaran gimana tadi pilihannya, ada soto Betawi, ada makanan lain Iya, pasti nanti akan dicobain Dan juga. yang menarik adalah ada bazar UMKM di Kelapa Gading karena TPS-nya ada 9 tadi. Wiki, saya tunggu lumpia Semarangnya. Awas kamu kalau nggak bawa. Oke pemirsa, kita akan update informasi lainnya untuk mengetahui lebih lanjut pencoblosan pemilihan Jakarta 1. Kita akan terhubung dengan Ayah Nufus di TPS 039 dekat rumah Rano Karno di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah di lokasi ini tadi baru saja beberapa lama waktu lalu begitu ya, Rano Karno bersama keluarga telah menggunakan hak pilihnya. Ayah, bagaimana kondisi terkini di sana? Kalau dilihat belakangnya seru begitu ya tampilannya di sana. Silakan Ayah. Ya, halo Reza dan juga Ocha dan juga selamat pagi pemirsa. Memang tadi pagi sekitar pukul 7.30 suasana di tempat pemungutan suara 65, tepatnya di Lebak Bulus di Karindra Sport Club, di mana tempat calon wakil gubernur Rano Karno ini melakukan atau menggunakan hak pilihnya begitu ya. Namun saat ini saya sudah berada di kediamannya Rano Karno atau Bang Dul, yang mana tadi Bang Dul ini baru saja selesai untuk menggunakan hak suaranya, hak pilihnya sekitar pukul 8 kurang atau 7.40 waktu Indonesia Barat, di mana tadi Bang Dul menggunakan hak suaranya atau pergi ke TPS bersama dengan sang istri dan juga cucunya, yang mana ingin melihat langsung seperti apa sih suasana dari pilkada serentak itu sendiri. Dan tadi memang juga cukup seru ya, di mana Bang Dul tampil dengan berpakaian khas Betawi begitu ya, dengan shawl khas Betawi, kemudian juga istri dari Bang Dul juga menggunakan kebaya khas Betawi, sehingga memang ini mencerminkan sekali seperti apa Jakarta. Dan tadi Bang Dul menuju ke TPS 65 yang berada di Lebak Bulus, yang juga cukup dekat dari rumahnya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian disambut oleh awak-awak media yang ada di sana, ramai sekali yang ada di TPS. Namun tidak hanya awak media saja, namun ada juga sejumlah warga di kawasan Bang Dul ini juga yang sudah menantikan di sana kehadiran Bang Dul yang merupakan tetangganya dan juga sekaligus untuk menggunakan hak suaranya. Tadi Bang Dul menyampaikan sejumlah hal, Reza dan juga Ocha, di mana pihaknya yakin untuk menang satu putaran, namun bukan untuk pasangan Pram Rano Karno saja, namun juga untuk warga Jakarta itu sendiri, karena dengan kemenangan itu diharapkan nantinya pasangan ini dapat terus bekerja begitu ya, dengan visi misi dan juga program kerja yang sudah disiapkan. Kemudian tadi di TPS Bang Dul juga mengunjungi bazar-bazar makanan yang ada di sana, cukup seru sekali. Dan kita akan nantikan setelah ini Bang Dul akan berkunjung ke TPS yang ada di Kebagusan untuk kemudian mengikuti hasil quick count nanti siang. Baik, saya akan pantun sedikit buat Ayah begitu ya. Pagi-pagi makan pepaya, pepayanya buat Nyonya. Terima Cakep. kasih Ayah atas laporannya. Oke, Selamat cakep. kembali bertugas ya. Oke, ya itu seru sekali ya. Tadi bagaimana kemudian dekat rumah Rano Karno ini sudah dilakukan di TPS tersebut pencoblosan oleh Rano Karno sekitar pukul 7.45 bersama istri dan juga cucunya.